Isu dinasti politik menghangat setelah anak Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka digandeng Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden. Beragam komentar datang dari warga hingga netizen. Ya, bagi para pendukung Prabowo, ada yang beranggapan hal ini lumrah, tapi tidak dengan pendukung calon yang lain. Lantas, apakah politik dinasti ini memang sah dan bagian dari demokrasi, atau justru malah mencederai demokrasi yang ada? Kita diskusi bersama Skolastika Silvia. Minggu lalu, peristiwa-peristiwa besar yang mengubah konstelasi politik tanah air terjadi dalam waktu demikian cepat. Hanya dalam hitungan hari, mulai dari putusan MK, kemudian Gibran diusung sebagai calon wakil presiden hingga tudingan dinasti politik kepada keluarga Presiden Jokowi. Lantas perlukah situasi ini kita waspadai atau sebaliknya? Sah-sah saja sebagai bagian dari kebebasan demokrasi? Kita diskusi. Ya kan, kalau punya hubungan kekeluargaan, itu ketuanya majelisnya itu harus mengundurkan diri. Itu tegas. Tapi kenapa ketua MK membiarkan dirinya tetap menjadi ketua majelis hakim? Sejumlah advokat yang tergabung dalam tim pembela demokrasi Indonesia melaporkan Presiden Jokowi, putranya Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, serta Ketua MK Anwar Usman ke KPK. Keempatnya dilaporkan atas dugaan kolusi dan nepotisme terkait proses perkara uji material Undang-Undang Pemilu yang dinilai syarat kepentingan. Nah, sebagai seorang Ketua MK, masa tidak tahu undang-undang daripada kekuasaan kehakiman? Harusnya dengan tegas dari awal, saya tidak berhak. Karena berbenturan kepentingan. Nah, ini kami lihat seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam penanganan perkara ini. Nah, itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara Ketua MK sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Presiden Jokowi, dengan keponakannya Gibran, juga keponakannya Kaisang. Manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini, ada yang sudah memprediksi tapi ada juga yang sebaliknya. Bahkan ada yang berteori bahwa apa yang dilakukan dan diputuskan oleh Presiden Jokowi saat ini tidak lepas dari kekecewaannya terhadap PDIP. Ini salah satu momennya. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Lalu apa kata Presiden Jokowi dan putra sulungnya soal tudingan dinasti politik? Ya, itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun, baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Setelah pengumuman MK, terus Mas Wali jadikan cawapres, banyak yang kurang mendukung hal ini, terus nanti gimana, Mas? Ya, saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Kalau pengalaman Mas Wali selama 2 tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres nanti. Ya, biar warga yang menilai. Dalam sejarah dunia perpolitikan tanah air, momen majunya seorang putra presiden dalam kontestasi pilpres saat orang tuanya masih menjabat, ini baru pertama kali terjadi. Sedikit pengingat bahwa tidak sedikit juga putra-putri presiden yang terjun dalam kancah perpolitikan Indonesia. Puan Maharani, Putri Megawati Soekarno Putri, pertama kali terpilih menjadi anggota DPR di tahun 2009. Sang ibu, Megawati Soekarno Putri, menjabat sebagai presiden kelima pada tahun 2001 hingga 2004. Ibas Yudhoyono, putra kedua SBY, terpilih sebagai anggota DPR di tahun 2009. Ini artinya memasuki periode kedua pemerintahan SBY yang menjabat sejak tahun 2004 hingga 2014.
Sementara AHY, putra sulung SBY, baru memulai karir politiknya di tahun 2016 dengan maju dalam Pilgub DKI Jakarta setelah SBY lengser 2 tahun. Sementara di masa Presiden Joko Widodo, putra sulungnya Gibran pertama kali maju dalam pemilihan wali kota tahun 2021 dan terpilih. Di saat bersamaan, menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution juga menjadi wali kota Medan, hasilnya juga terpilih dalam pilkada. Dan terkini, putra bungsunya Kaisang Pangarep menjadi ketum PSI pada September 2023. Pergerakan ini tercatat pada periode kedua Presiden Jokowi. Kalau potensi penyalahgunaan kekuasaan itu tentu ada ya. Paling tidak kita bisa melihat bahwa kerja seperti itu kan selalu di belakang layar dan tersusun rapi gitu. Jadi memang kita tidak bisa ya melihat secara garis besar ya bagaimana kinerja atau bagaimana operasionalisasi sebuah dinasti politik ya, karena memang mereka kalau dari studi kajian literatur ya selalu bergerak tanpa diketahui banyak orang. Jadi senyap tapi langsung ke arah tujuan. Buntutnya kini dukungan terbelah. Ada kelompok relawan Jokowi atau Projo di bawah Menkom Info Budi Ari yang mendukung Prabowo Gibran. Ada juga kelompok relawan yang menyatakan kekecewaannya dengan berbagai cara, buka meja putih hingga menggiring pocong dalam aksi unjuk rasa. Dan hashtag kecewa Jokowi selama 24 jam terakhir sempat menjadi trending. Tapi benarkah ada yang jauh lebih mengkhawatirkan dibanding persoalan dukungan yang terbelah dan masalah dinasti politik yang dilanggengkan? Ini adalah salah satu fenomena politik yang tidak lazim, cenderung dipaksakan, bahkan secara moral politik ini juga bisa dianggap sebagai sebuah cacat dan berbahaya dalam tanda kutip, terutama pada tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi bukan hanya bicara hari ini tentang syarat capres dan cawapres. Ke depan Mahkamah Konstitusi itu bicara tentang konflik pemilu, pileg dan pilpres, bicara juga tentang konflik pilkada. Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi tidak dipercaya misalnya oleh publik, bukan tidak mungkin, ini bahaya. Karena Mahkamah Konstitusi adalah tempat di mana orang-orang bersengketa terkait dengan nasib politik mereka, pilpres, pileg dan pilkada. Jadi wajar kalau kemudian saya sebut ini sebagai satu pertaruhan politik yang cukup luar biasa. Setiap orang warga negara Indonesia memiliki hak politik yang sama, memiliki hak untuk memilih dan berhak untuk dipilih. Yang jadi salah adalah ketika kebebasan demokrasi berubah menjadi kebablasan mengatasnamakan demokrasi. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.